dipertemukan di uh, kesempatan kajian kali ini. Salawat serta salam mari kita curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah mengubah zaman dari zaman yang gelap gulita sehingga sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Nah, pertama-tama yang saya hormati Ustadz Muhammad Fitrullah sebagai pemateri, yang saya hormati para panitia, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan kajian kebulan kali ini. Oke. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gusti Abimanyu, bisa dipanggil Abim dari Teknik Metalurgi 2019 Untirta. Ya. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua di sore kali ini? Alhamdulillah. Ya, Baik, Wim. alhamdulillah. Ya, semoga kalian semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, sebelum mulai kajian, izinkan saya untuk membacakan rentetan acara terlebih dahulu. Ada. Pertama, kita membuka pembukaan oleh MC, lalu kedua tilawah Al-Quran, lalu setelah itu pemateri, setelah pemateri ada tanya jawab, setelah itu doa penutup. Pertama-tama mari kita buka acara ini dengan membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah Al-Quran. Insya Allah tilawah Al-Quran akan dibacakan oleh saudara kita, akhirnya Muhammad Haris Ridho. Kepada waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haris yang telah membacakan Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan bisa mendapatkan barokah dari Allah SWT. Yes, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Muhammad Fitrullah. Mungkin sebelum itu izinkan saya sebagai MC untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama lengkap, Bismillahirrahmanirrahim, nama lengkap Muhammad Fitrullah, tempat tanggal lahir 5-14 April 1978, jenis kelamin laki-laki, status sudah menikah, mempunyai 2 anak, alamat rumah Jalan Tegal Bunder, nomor 99 RT 02 RW 1, Ring Cilanrang, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, 42437, Banten. Alamat kantor Metallurgical Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Sultan Ageng Tirtayasa, Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3 Cilegon, Banten, 42435, Indonesia. Ya. Nomor telepon 0254 395502. Email muhammad.fitrullah@upc.edu, lalu mo.fitrullah@gmail.com, lalu mo_fitrullah@yahoo.com. Pendidikan 2018, PhD, Student in Department Materials Science and Metallurgical Engineering, UPC Barcelona, Spain. 2010, Master of Metallurgy and Material Engineering, Faculty of Engineering, University of Indonesia, Depok. 2001, Bachelor of Metallurgy Engineering, Faculty of Engineering, University of Indonesia, Depok. 1996, graduate from SMAN 1 Bima NTB, Indonesia. 1993, graduate from SMPN 1 Bima NTB, Indonesia. Tahun 1990, graduate from SDN nomor 2 Raba Bima NTB, Indonesia. Ya. Selanjutnya, lain-lain seperti kemasyarakatan, kemahasiswaan, dan lain-lain. Ketua DKM Masjid Al-Muta'alimin, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Lalu Ketua Departemen Syiar Lembaga Semi Otonom Forum Ukhuwah dan Studi Islam atau FUSI Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ya. Mungkin itu pembacaan CV. Maaf tidak bisa membaca semuanya ya. Ya, selanjutnya kita berikan kepada Ustadz Muhammad Fitrullah waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, makasih Mas Gustia. Saya panggilnya Abimanyu apa Gustia ini? Ya, bisa semuanya Ustadz, tapi lebih sering sih Abim. Abim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك ساري ومدادك الجاري وجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di forum yang dimuliakan Allah ini, pengajian kita menjelang berbuka puasa yang insyaallah diselenggarakan oleh teman-teman dari IKMA, LDK IKMA di Masjid Al-Muta'alimin, Fakultas Teknik Kampus B. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semangat ya di akhir Ramadan ini dan juga senantiasa istiqomah dalam meniti jalan dakwah, meniti jalan dalam mengisi hari-hari kita menjelang kematian kita di hidup kita yang sementara ini. Tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan kita, pemimpin daripada umat manusia yang menuju kepada cahaya terang benderang yang Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ilmu pengetahuan dan seterusnya dan seterusnya. Saya mungkin mohon izin untuk share screen ini. Kok nggak bisa ya? Bentar, Ustaz. Tidak bisa Oh, sepertinya antum belum dijadikan host, Ustaz. Bentar, Ustaz. Coba. Iya, bentar. Biasanya kalau Google Meet tidak perlu jadi host, bisa. Iya, biasanya cuman kayaknya saya Firefox saya nggak jalan ini. Oh, Ustaz, boleh minta PPT-nya aja, Ustaz. Benar. Dari teman-teman sini yang nanti share screen. Oke. Tunggu sebentar ya. Mudah-mudahan ini saya kirim ke Mas Ahmad Ridho, Ahmad Haris, WhatsApp. Di file kajian akhir Ramadan Masjid Al-Muta'allimin. Maaf ya agak terganggu, saya lupa mengganti dari ke Google ya. Saya pakai dari tadi rupanya dari. Kita sudah kirim, Haris? Sudah, Ustaz. Mohon ditunggu ya, Ustaz. Lagi sedang dibuka oleh teman kita. Iya, saya lupa kalau di Firefox saya nggak bekerja ini ya, harus pindah ke Google Chrome. Oke, baik. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang kegalauan di akhir Ramadan ya. Sepertinya kita memasuki Ramadan baru kemarin ya. Tapi sekarang kita sudah masuk ke hari ke-27 di bulan Ramadan. Artinya
seperti kilat itu Ramadan itu melewati kita, dan paling beberapa hari ke depan kita sudah berpisah dengan Ramadan. Dan para sahabat, para tabi'in, para generasi awal di umat Islam ini ya, mereka itu setahun itu sebenarnya berdoa terus terhadap Ramadan ini. Jadi mungkin bisa langsung ke slide 3 barangkali ya. Jadi ini salah satu daripada ulama besar zaman-zaman keemasan, dari zaman keemasan Islam, yaitu zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Beliau ini bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan qala ba'dus salaf. Jadi orang-orang zaman dahulu, generasi-generasi terbaik itu, kanu yad'unallaha, mereka itu selalu berdoa kepada Allah sittata ashhur. Jadi 6 bulan berdoa kepada Allah sebelum masuk Ramadan itu, ayyuballighuhum syahra Ramadan. Jadi mereka berdoa selama 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu, agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi 6 bulannya sudah siap-siap nih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian yad'unallaha, mereka kemudian setelah Ramadan berdoa kepada Allah sittata ashhur. Kayaknya termasuk bulan Ramadan ini. Ayyataqabbalahu minhum. Jadi mereka berdoa 6 bulan juga, mungkin mulai bulan Ramadan sampai 6 bulan berikutnya. Mulai dari Ramadan itu mereka berdoa ayyataqabbalahu, agar Allah menerima amal-amal mereka selama di bulan Ramadan. Jadi setahun ini para ulama salaf kita, para pendahulu-pendahulu kita di zaman keemasan Islam, zaman sahabat dengan Nabi, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan sahabat dan yang bertemu dengan yang bertemu sahabat, yang dikatakan Nabi dalam generasi terbaik kita, itu mereka setahun penuh itu berdoa 2. Pertama dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang kedua adalah mereka selalu berdoa agar amalan-amal mereka selama di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dibayangkan bagaimana care-nya mereka terhadap bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda bahwa seandainya manusia itu tahu keutamaan bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap semua bulan itu nggak ada bulan Muharram, nggak ada bulan Safar, bulan yang lain-lain, tapi berharap bulan Ramadan karena kebaikan-kebaikannya. Dan ini merupakan refleksi daripada bagaimana mereka, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, merefleksikan arti daripada hadis Nabi SAW itu, betapa mereka spare waktu 1 tahun untuk mendoakan yang terkait dengan bulan Ramadan ini. Dan kita pun secara alamiah fitrah kita sebagai orang yang mungkin terlahir daripada dalam Islam, dari rahim-rahim orang-orang yang bersujud kepada Allah, kita merasa senang dengan puasa Ramadan. Walaupun mungkin kalau menurut pendapat orang-orang barat ya, puasa Ramadan itu adalah menyusahkan. Ini bentuk penindasan Tuhan terhadap hamba-hambanya. Jadi mereka berpendapat begitu. Kemudian ini adalah bentuk kesengsaraan di dalam agama Islam, sehingga tidak perlu kita beragama kalau kita sengsara. Agama itu tujuannya bahagia kata mereka, tapi kenapa harus sengsara? Tapi yang kita rasakan ya kita harus terus terang dengan hati kita. Yang kita rasakan justru sebaliknya. Ketika kita sebagai umat Islam ya, datangnya bulan Ramadan itu datangnya dengan penuh kegembiraan. Bahkan guru-guru kita waktu kita SD itu membuat semacam sayembara atau lomba bagaimana menghias rumah kita, bagaimana rumah yang indah untuk menyambut bulan Ramadan. Bahkan orang-orang zaman dahulu, orang tua kita itu, mereka itu ngecat rumahnya itu walaupun misal dalam keadaan kekurangan, mereka untuk menyambut Ramadan itu di bulan
Sya'ban itu atau bulan Rajab sebelumnya, mereka udah ganti cat rumah, cat yang baru, kemudian mereka melakukan hal-hal yang ini kita mau kedatangan tamu nih, tamu terhormat, 1 bulan penuh datang. Dan tamu ini harus disambut dengan rumah yang bersih, yang indah, cat baru. Bahkan ada sebagian daripada para orang-orang tua kita dulu justru beli bajunya itu di awal sebelum Ramadan untuk persiapan untuk sholat, sejadah baru dibeli. Di samping itu juga akan beli juga pada akhir Ramadan sebagai penghormatan terhadap kebahagiaan sudah melewati Ramadan. Bersama dengan itu juga kegalauan atau kesedihan juga ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Lanjut. Nah, karena kita ini sekarang berada di akhir Ramadan, tentunya kegalauan kita ini tidak lantas kita isi dengan kesedihan, dalam arti kesedihan tanpa berbuat, tanpa aksi. Jadi nangis doang tapi nggak ada aksi nih, jadi sedih doang tapi nggak ada aksi ya. Jadi kita bersedih iya, galau iya ya, tapi kegalauan kita harus kita barengi dengan bagaimana mengisi waktu-waktu terakhir kita ini, injury time ini istilahnya ini, babak waktu-waktu terakhir kita bertarung dengan diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri untuk melakukan yang terbaik di akhir bulan ini. Dan Nabi SAW menggambarkan, memberikan contoh kepada kita, dan ini digambarkan oleh hadis dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashru saddah, jadi ketika masuk 10 hari terakhir, mi'zarah, jadi beliau itu bersemangat. Jadi sabuknya itu kencangkan, mengencangkan ikat pinggangnya. Kenapa? Bersemangat karena ini mau lari kita nih. Kita nih mau berlomba di akhir. Jadi di akhir ini harus lebih semangat nih di garis finishnya. Wa ahya lailah. Wa ahya itu menghidupkan lailah, menghidupkan malam. Artinya kadang-kadang mereka nggak tidur gitu. Begadang lah istilahnya. Jadi begadang, tapi begadang benar-benar untuk mengejar kebaikan-kebaikan di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita ini udah 27 tadi malam. Ya, mudah-mudahan ini 27 tadi malam merupakan ibadah kita yang terbaik, dan mungkin nanti 28 nanti malam, 29, 30 nanti insya Allah tambah baik dan tambah baik lagi, lebih baik lagi. Dan menghidupkan malam ini juga bisa berarti bahwa kita yang biasanya kita pakai buat tidur, kita hanya tidur sedikit aja gitu di waktu malam ini. Tapi pada dasarnya ini rata-rata begadang. Ahya itu artinya menghidupkan, artinya ketika kita tidur dan wafat dalam arti tidur itu, sementara ruh kita diambil Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan, tidur itu sebagian daripada tanda-tanda kematian gitu. Tapi Nabi SAW dan para sahabat wa ahyal lailah, mereka tuh selalu menghidupkan malam, sedikit sekali tidur bahkan begadang sampai pagi ya, untuk melakukan amalan-amalan terbaik di bulan ini. Ya, amalan macam-macam. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila inna nashi'atal laili hiya ashaddu watta'aw wa aqwamu qila. Jadi bagaimana mereka itu membaca Quran, kemudian dalam baca Quran mereka itu menangis seperti bunyi gemuruh air yang mendidih. Coba bayangkan. Jadi mereka menangis di malam-malam ketika orang tidur atau di malam-malam akhir Ramadan itu seperti bunyi gemuruh air yang mendidih. Bisa kita bayangkan nggak ya? Bagaimana mereka itu menangisnya itu dengan hati yang luar biasa. Rata-rata para sahabat generasi-generasi awal daripada Islam ini mencontohkan kita menangis karena kita sedikit sekali amal kita dibanding karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita disuruh memilih misalnya 1 M dengan hilang mata 1, kira-kira kita masih mending milih 1 M nggak? Tentunya kita orang normal akan memilih mata kita.
Allah memberi kita oksigen. Setiap sekian detik kita menghirup oksigen. Berapa volumenya setiap detik? Setiap detik berapa per menit yang kita hirup? Berapa per jam? Berapa per hari? Itu karuna yang Allah berikan ke kita luar biasa. Makanya para sahabat di akhir malam itu, di malam-malam, mereka selalu menghidupkan malamnya dengan menangis, bersedih hati ya. Karena apa? Karena mereka merasa amalan mereka nggak ada apa-apanya. Makanya ketika Nabi SAW sedang memberikan tausiah atau kajian di depan para sahabatnya, ada seorang badui datang. Namanya orang badui, orang dusun kalau kata orang-orang Cilegon ya, dusun banget, artinya nggak sopan gitu, nggak tahu etika. Mereka memang tidak belajar, orang gunung ya, nggak tahu etika, bagaimana cara beretika. Tiba-tiba ketika di tengah-tengah khutbahnya Nabi itu, dia bertanya, wahai Nabi, kapan hari kiamat, kata dia. Beberapa kali dia bertanya, kemudian Nabi diam, kemudian melanjutkan tausiahnya, kemudian para sahabat kesal kan dengan pertanyaan ini gitu. Kemudian Nabi lantas menyudahi ceramahnya, kajiannya, kemudian tanyakan kepada Badui ini, apa yang kamu sudah siapkan? Kamu bertanya tentang hari akhir gitu. Kata dia, saya tidak banyak melakukan sholat, tapi saya mempersiapkannya dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Terus Nabi SAW berkatakan, kamu akan bersama dengan yang kamu cintai nanti. Artinya hadis ini benar-benar yang mengubah sahabat yang tadinya kesel sama di Badui ini, gara-gara Badui ini keluar kata-kata dari Nabi SAW bahwa kalian akan bersama dengan yang kalian cintai nanti. Jadi kalau kita ini mencintai ulama, mencintai orang-orang baik, mencintai para sahabat Nabi, menjaga lisan kita untuk jangan sampai keluar di lisan kita satu kata pun yang menjelekkan sahabat Nabi, menjelekkan para tabi'in, menjelekkan ulama-ulama kita. Jangan sampai keluar ya. Dan kita mencintai mereka, karena kita merasa amalan kita nggak ada apa-apa dibanding mereka. Nah ini yang buat para sahabat senang gitu. Kadang-kadang para sahabat sibuk dengan urusan mereka, dan mereka merasa kok ketinggalan amalannya dibanding para sahabat-sahabat yang utama dari Nabi, kayak Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Nah, ini hadis ini, pernyataan Nabi ini menghibur mereka. Oh, kalau aku mencintai Nabi SAW dan mencintai orang-orang dicintai oleh Rasulullah SAW, niscaya akan bareng nih sama Nabi nanti di yaumil akhirah. Sehingga ini menjadi sebuah kesenangan, kebahagiaan. Jadi cerah semua wajah sahabat pada saat itu, dan berterima kasih kepada Badui tadi yang ini. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Wa aiqadha ahlah. Di samping menghidupkan malam, juga membangunkan keluarganya. Ya mungkin kalau kita di Ikma ya, nginap di masjid misalnya, al-muta'alimin, ya membangunkan teman kita. Yuk, kita bisa tidur nantilah setelah subuh nih, kita hidupkan malam kita misalnya, dan seterusnya. Lanjut. Dan memang kita dianjurkan di 10 hari terakhir ini i'tikaf. I'tikafnya artinya berdiam diri di masjid. Kalau kita nggak di masjid, misalnya di rumah. Di rumah itu kayak seperti kita punya musola ya. Musola sendiri gitu nah, yang ya istilahnya itu tidak diganggu oleh apapun ya. Jadi kita beriktikaf di dalam situ semalaman ya, seharian. Kadang-kala para ulama mengatakan, jadi itikaf itu masuknya itu pas malamnya ke-20, Pak. Mulai malam ke-21, malam ke-20 itu udah mulai masuk malamnya. Itu keluarnya sampai Idul Fitri katanya, mau sholat Idul Fitri. Jadi ya makanan itu diantar aja di musola, terus ini hanya hajat-hajat kayak buang air dan sebagainya saja yang membuat kita keluar, karena itu kan darurat ya. Nah ini dikisahkan lagi oleh istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu, beliau selalu beriktikaf al-ashr al-awakhir min Ramadan, dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffahullah,
sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau meninggal. Tsumma kemudian i'takafa azwajuhu, kemudian begitu juga istri-istri beliau setelahnya. Jadi iktikafnya Nabi membangunkan keluarganya, istri-istri beliau, kemudian untuk menghidupkan malam dan iktikaf di 10 malam terakhir, dan ini diikuti oleh istri-istri beliau sampai mereka meninggal dunia. Nabi meninggal, sebelum meninggal selalu iktikaf ya, kemudian diikuti oleh istri-istri beliau, karena tahu benar istri beliau bahwa kalau kita membaca ayat Quran itu yang di deretan ayat puasa, uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimus siyama ila al-lail fala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Jadi di ayat ini kalau lagi iktikaf tuh jangan kemana-mana gitu. Tapi kalau kita mahasiswa tentunya, atau kita yang masih pemula ya, belajar iktikaf ya malamnya aja lah, balik paginya balik ke rumah, tidur di rumah dan sebagainya, terus kembali lagi malamnya. Tapi kalau para sahabat, orang-orang pendahulu kita, mereka itu begitu masuk 10 hari terakhir itu udah di dalam aja, itu nggak keluar-keluar. Makanan hanya diantar di pintu dan seterusnya. Kemudian lanjut. Dan ada satu hal yang luar biasa di akhir Ramadan itu, digambarkan oleh Nabi SAW bahwa rupanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sia-siakan orang-orang yang beribadah, yang bekerja tanda kutip ya di bulan Ramadan itu. Jadi di akhir itu Allah beri upah. Jadi upah karena udah kelar kerjaan. Misal kalau kita suruh tukang mengerjain apa, misal untuk memperbaiki toilet di masjid, memperbaiki terang. Jadi setelah memperbaiki itu diberi gaji. Bahkan mungkin diberi gaji berkali-kali lipat, misal karena kita terima kasih karena udah dibantu gitu ya. Nah ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan motivasi untuk kita di akhir Ramadan ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa yaghfiru lahum fi akhiri lailah. Di akhir malam, artinya kalau ini nanti berakhir di malam ke-30, berarti nanti di malam ke-30, ini jangan sampai kita ketinggalan nih, malam 30. Wa yaghfiru lahum fi akhiri lailah. Jadi di akhir malam ke-30 itu Allah akan mengampuni dosa kita semua. Qila, kemudian berkata para sahabat yang mendengar itu, ya Rasulullah, ahya lailatul qadri? Apakah itu lailatul qadar? Enggak. Qala la. Apakah itu lailatul qadar? Kata para sahabat tanya kemana? Enggak, itu enggak. Ini bukan lailatul qadar, enggak. Ini beda. Lailatul qadar ya, tapi ini beda lagi. Ini di akhir, spesialis di akhir. Walakinnal 'amila innama yuwaffa ajruhu idza qada 'amalah. Jadi kata Nabi, hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi orang-orang yang beramal, yang menyelesaikan bulan Ramadan maksudnya, itu akan memberikan hadiah ya. Hadiahnya itu wa yaghfiru lahum fi akhiril lailah, yaitu pengampunan dari Allah. Makanya kita ini harus bersemangat di akhir ini, terutama nanti di hari-hari terakhir ya. Hari terakhir ya, misalnya hari 30. Ini yang membuat kita ini semangat untuk melakukan hal-hal yang apapun di akhir Ramadan nanti, di malam ke-30 atau 29 nanti akhir Ramadan, sehingga pengampunan Allah akan kita dapatkan. Dan kalau kita udah dapatin pengampunan Allah, apalagi yang kita harapkan dari hidup ini? Apalagi yang kita harapin lagi? Amal kita sedikit dibanding para sahabat, banding para ulama-ulama dulu. Kita disibukkan oleh kuliah di teknik misalnya. Ya mohon maaf aja tugas kita, apalagi menggambar di teknik mesin, yang di sipil juga gambar itu. Kalau di metalurgi praktikumnya misalnya.
Di industri banyak tugas-tugasnya misalnya. Di kimia apalagi kalau lagi mau setelah selesai skripsi ada kompre lagi kan, luar biasa itu kan. Sehingga waktu kita ibadah ini, tapi ini mudah-mudahan di akhir ini cuma satu malam, akhiri lailah ini, satu malam ini kita jaga-jaga bener lah, jangan sampai kita teledor ini ya di akhir malam. Kemudian selanjutnya, dan nah ini gara-gara tadi di akhir itu dapat pengampun dari Allah, rugi kita kalau nggak dapat ampunan nih. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan juga beberapa imam-imam hadis lainnya mengeluarkan bu'dan liman adraka ramadhana lam yughfar lahu fi. Jadi rugi bener ya. Benar-benar rugi orang-orang yang ketika di bulan Ramadannya dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Artinya berarti kalau kita hubungkan dengan hadis sebelumnya, berarti lalai nih di hari terakhir ini, di malam terakhir ini. Jadi ini peringatan buat kita, mudah-mudahan kita nggak lalai ya. Saya juga mudah-mudahan nggak lalai. Kita saling mendoakan, insya Allah mudah-mudahan kita nggak lalai. Selanjutnya, nah kita sekarang bicara tentang Lailatul Qadr ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda ya, nah jadi Lailatul Qadr ini adalah spesial malam. Jadi qori kita tadi luar biasa tadi. Membacanya dengan makharijul huruf yang bagus, dengan maqamat yang luar biasa, menyentuh hati kita semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Lailatul Qadr itu malam yang luar biasa ya, lebih baik daripada 1000 bulan, malam diturunkannya Al-Quran, malam ruhu fiha bi'idzni rabbi min kulli amr. Malam ruh itu artinya ruh itu malaikat. Ada yang mengatakan ruh itu malaikat Jibril turun. Karena ini turunnya malaikat Jibril itu enggak apa ya, bukan turun sia-sia, artinya ada hal tertentu yang penting banget terkait dengan wahyu dan juga terkait dengan hal-hal yang paling penting dalam keberadaan alam semesta ini, karena dia memang ditugaskan Allah termasuk malaikat yang utama, sebagaimana Nabi SAW memiliki sahabat-sahabat utama ya, ataupun sahabat-sahabat yang udah dijamin masuk surga misalnya. Nah, ini Lailatul Qadar malam spesial karena umur umat Nabi Muhammad SAW ini sangat pendek ya. Ya kata Nabi, rata-rata umur umatku itu ya kalau nggak 60, 70 lah. Umur Nabi kan 63 ya, jadi 63 berarti kan ya sebelum 65 di angka rata-rata. Kalau dalam perhitungan statistik itu ya kalau kata orang Spanyol, masa menos, kurang lebih di angka 65 lah umur kita, umat Nabi Muhammad. Dibanding umat dahulu, mereka umurnya hampir 1000 tahun ya. Itu umur Nabi Nuh itu kurang setahun, 999 tahun gitu. Itu bisa kita bayangkan umur segitu kita bisa ngapa-ngapain, cucu kita ada berapa nanti kan. Kalau kita menikah misalnya. Kalau nikah satu, kalau nikahnya sering misalnya kan luar biasa itu cucunya. 1000 tahun misalnya. Jadi kata Nabi SAW di malam Lailatul Qadri ini, mangqoma, barang siapa qoma itu artinya berdiri, artinya sholat. Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadri, imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan juga ikhlas, bersih, murni, benar-benar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni ma taqaddama min dzambi. Jadi Allah mengampuni dosa orang yang sholat ketika pas pada malam Lailatul Qadri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, rupa Nabi SAW ini membuka tabir kapan malam Lailatul Qadri ini. Kapan dalam arti, kalau dalam perhitungan itu, kalau kita pernah belajar tentang
metode numerik ya, atau mungkin belajar tentang fisika kan. Kita di teknik pastilah belajar. Ada namanya angka penting ya, atau aproksimasi. Jadi aproksimasi itu kayak perkiraan gitu. Nah, rata-rata kita di universitas itu biasanya bicara statistik. Dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kapan, secara statistik ya, kapan malam Lailatul Qadri itu. Dalam surah ayat Rasulullah SAW bersabda, kharaja Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengeluarkan liyukhbira bilailatil qadri, ya. Rasulullah keluar untuk memberitahukan malam Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslim. Tapi beliau melihat dua orang mukmin ya, muslim itu ya saling bertengkar ya, kadang caci maki, ya itu biasa lah ya. Pada saat Nabi SAW ingin keluar untuk memberitahukan tentang kapan nih malam Lailatul Qadri. Tapi memberitahukan dengan ini pasti gitu, oh hari ini malam kesekian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni sesungguhnya aku kharajtu keluar kepada kalian li ukhbirakum untuk mengabarkan kepada kalian bilailatil qadri." Kapan itu Lailatul Qadar? Fatalaha fulanun wa fulanun, akan tetapi fulan saling mencaci, saling berbantah-bantahan, artinya mereka bertengkar ketika Nabi ingin memberitahu. Farufi'at. Nah, ketika Allah mau memberitahukan waktu kepastiannya, kemudian diangkat gara-gara ada pertentangan tadi ya. Fa'asa ayyakuna khairan lakum. Gara-gara diangkat oleh Allah informasi itu, ya. Ini mungkin lebih baik buat kalian. Karena mungkin kalau kita tahu benar-benar, oh nanti malam ke-30 kayak tadi misalnya, kita malam 30 aja ibadahnya, sisanya ke mall gitu ya. Apalagi ada mall baru di Cilegon kan banyak tuh kan, buat nongkrong mantep bener gitu. Nah kalau di Eropa rata-rata ini mall, boro-boro mall, sholat isya aja nggak boleh di masjid. Kenapa? Karena ada namanya jam malam. Ini kita bersyukur nih yang ada di Indonesia ini, nggak ada jam malam, jadi kita mau nongkrong juga ini. Tapi ini kebaikan. Fa'asa ayyakuna khairan lakum. Jadi Nabi itu berharap diangkatnya informasi kepastian daripada kapan Lailatul Qadri ini, inilah baik buat kita umatnya. Faltamisuha fitta si'ah wasabi'ah wal khamisah. Jadi tapi Nabi kasih clue nih, maka carilah malam ke-9. Coba cari malam ke-9, berarti nanti malam nih. Besok malam. Nanti malam kan 28. Berarti 29 besok malam. Wasabi'ah, sabi'ah itu sab'ah. Ketujuh berarti malam ke-27 nih. Berarti tadi malam nih. Wal khamisah atau wal khamis atau malam ke-5, artinya 25 nih, malam ke-25. Cari di malam 25, 27 sama, nah 27 udah lewat kita nih. Berarti kita tinggal malam deh 29. Lanjut. Nah, orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada mereka seperti Syekh Abil Fadl Al-Ghumari. Ini salah satu dari tokoh Sufi ya, tokoh Sufi besar, kelahiran daripada Maroko, Fes Maroko, Al-Ghumari. Beliau ini ulama besar ya. Berdasarkan hadis Nabi tadi ya, beliau berpendapat bahwa disunnahkan bagi orang yang menjumpai Lailatul Qadar, mereka tahu menjumpai Lailatul Qadar. Nanti saya akan jelaskan tanda-tandanya. Untuk tidak memberitahu kepada siapapun, sebagaimana Nabi sebenarnya udah berjumpa kayaknya itu. Jadi feelingnya Syekh Abil Fadl Al-Ghumari ini, beliau menangkap bahwa Nabi SAW itu sudah melihat ini Lailatul Qadri. Cuman tidak memberitahukan karena diangkat oleh Allah informasinya. Artinya Allah akan memberikan di acak apakah di malam-malam ganjil itu atau di 10 malam terakhir itu.
Jadi kata Syekh Al-Ghumari ya. Jadi dari kisah tadi Nabi mau memberitahu kapan Lailatul Qadar, kita disunnahkan untuk menyimpan atau tidak memberitahu tentang kejadian yang kita temukan. Ya, kadang-kadang kita di malam itu merasa kok malam ini tenang, teduh, kemudian ada cahaya di mana-mana dan seterusnya. Jangan-jangan ini Lailatul Qadar nih. Nah kita ini ketika bertemu dengan kayak gitu tuh menahan lisan kita untuk tidak berkata ke orang lain. Karena ini sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, jadi dari dalil dari hadis Nabi tadi, pokok dalilnya ya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh nabinya untuk tidak memberitahu perihal kejadian Lailatul Qadar, ya. Dan sedangkan kebaikan-kebaikan itu adalah apa yang telah ditakdirkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebaikan untuk kita umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebaikan yang telah diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita ikuti itu untuk tidak memberitahukan kita udah jumpa nih ya, tadi malam kita jumpa nih malam 27 misalnya. Jadi kita tidak dianjurkan atau disunnahkan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak merahasiakan apa yang kita rasakan di malam tadi malam misalnya atau malam ke-25 kemarin lusa yang lalu misalnya. Lanjut. Nah, nah ini tentang malam Lailatul Qadar nih kapan? Saya kira ini udah umum ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi ashril awakhir min Ramadan yaqulu taharral lailatul qadri fi al-ashril awakhir min Ramadan muttafaqun alaih. Jadi kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu kita orang-orang beriman, Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadri itu di malam 10 hari terakhir. Kalau tadi 25, 5, 7, 9. Ini di 10 hari terakhir. Kemudian lanjut lagi, di stressing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebelumnya. Lanjut. Ini kayaknya keselip nih. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kepada dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Toyalisi. Ya, ini agak susah nih spelling kita nih untuk imam. Ini imam besar nih. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri itu ada malam yang penuh kelembutan, lembut, halus. Udaranya cerah ya. Suasana cerah. Siang harinya kalau kita ketemu malam itu biasanya nggak terlalu panas. Juga tidak begitu dingin. Kecuali mungkin ya kalau di Eropa kayak sekarang kami ini baru masuk musim spring ya. Akhir musim dingin, ya kadang dingin, kadang drop gitu. Makanya harus pakai jaket. Kalau enggak ya sambil menggigil nih pertengahan ceramah kita ke kamar mandi nih. Karena kan dingin itu akan merangsang kita pingin buang air aja rata-rata. Atau kadang-kala kalau kita nervous gitu artinya kita nih mau ceramah nih misal, nervous nih di depan anak-anak Ikma nih, jadi nervous, jadi pingin terus. Makanya harus pakai penghangat. Jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin itu kalau kita menemukan malam Lailatul Qadri. Kemudian dan cahaya sinar matahari itu nampaknya kemerah-merahan. Artinya yang biasanya bersinar itu putih, menyengat gitu, itu kemerah-merahan gimana gitu ya. Adem gitu. Dan Syekh Al-Ghumari ya, yang dalam kitabnya Ghayatul Ihsan, jadi ada 4 pendapat nih. Jadi beliau mengumpulkan beberapa pendapat-pendapat para ulama ya
Dan juga beliau sendiri juga yang mungkin pernah orang-orang yang udah kasyaf itu artinya sudah tidak ada hijab lagi itu ya, memang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa melihat, oh ini malam Lailatul Qadri gitu. Cirinya yang pertama kata beliau, orang yang bisa menemukan Lailatul Qadri hanya orang-orang yang melakukan sujud. Artinya sujud itu artinya dalam sholat ya. Kadangkala Uwais Al-Qarni ya, seorang ulama, beliau ini bukan sahabat tapi hidup masa Nabi tapi nggak ketemu Nabi, maka nggak dikatakan sahabat. Beliau ini termasuk orang yang berbakti kepada ibunya ya. Beliau itu kalau udah Uwais Al-Qarni ini kalau sudah pingin bahwa satu malam itu sujud aja ya, beliau sujud saja satu malaman itu sampai pagi. Kalau mereka beliau pingin ruku aja. Itu ibadahnya beliau. Itu kira-kira kuat nggak nih anak-anak Ikhwan nih? Satu malam ruku aja, sujud aja. Apalagi banyak nyamuk di masjid kan. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang yang sujud, artinya melakukan sholat di malamnya. Yang kedua, orang yang bisa melihat cahaya di setiap sudut tempat. Jadi kan dia bisa melihat cahaya di setiap sudut tempat itu. Bahkan di tempat-tempat gelap gulita ada cahaya. Itu malam Lailatul Qadar tuh. Mereka bisa lihat. Terus yang ketiga, kadang-kadang mereka mendengar panggilan dari malaikat. Karena malaikat itu jumlahnya kan, jutaan itu malaikat jumlahnya. Ya. Ada malaikat-malaikat yang kita ketahui itu, malaikat Jibril, Mikail, Israel 10 itu yang wajib kita hafal itu kan. Ada juga malaikat-malaikat yang memanggul Arosh. Arosh itu semacam apa ya kita juga nggak tahu. Ya, ini gaib, hal-hal yang gaib semua. Udah ada malaikat yang selalu pergantian setiap malam gitu kan. Yang di sholat subuh itu kan, kalau kita baca Al-Qur'annya, Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Artinya ada malaikat yang berganti shift kayak satpam aja nih ya. Berganti shift. Nah, pas ganti shiftnya pas waktu subuh itu. Jadi orang-orang sholat subuh itu ya berjamaah di masjid disaksikan para malaikat. Mashhuda. Malaikat yang disaksi ketika kita sholat subuh. Jadi orang-orang yang sudah levelnya kedekatan dengan Allahnya luar biasa dekat ya, itu mereka bisa mendengar suara malaikat. Nah, di malam itu mereka bisa dengar. Karena dalam ayat dibacakan oleh Al-Ustadz Ahmad Haris Ridho tadi, Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ruh itu ada mengatakan Jibril, ada mengatakan malaikat ya. Itu turun. Dan orang-orang tertentu yang diberikan keistimewaan Allah, ini dengan izin Allah ya, semuanya, itu bisa mendengar suara itu. Diberi kelebihan. Tapi pendengarannya mereka itu tidak sama dengan pendengarannya Allah. Makanya dalam hadis qudsi itu kan, orang-orang yang bertakwa itu dicirikan ya, orang-orang yang melaksanakan kewajiban yang sudah Allah wajibkan kepada mereka, dan juga mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang an-nawafili hatta uhibbah. Yaitu amalan-amalan sunat yang dengan amalan itu Allah cinta kepada mereka. Nah, di akhir hadis qudsi itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka udah dicintai Allah, pandangan mereka adalah pandangan Allah. Maksudnya itu adalah mereka diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang lain gitu maksudnya. Bukan pandangan sama kayak Allah, itu berarti menyamakan makhluk dengan Allah. Tapi yang dimaksud ini adalah Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang dekat kepadanya, yang Allah cintai ini, wali-walinya Allah. Yang kalau kita musuhi mereka, Allah mengatakan perang dengan mereka. Ya. Kalau kita musuhi para wali itu, Allah mengatakan perang dengan kita. Ya. Itu di akhir hadis itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi, bahwa kalau aku sudah mencintai hambaku itu yang beribadah, yang wajib, yang sunat-sunat sampai Allah cinta itu, mata mereka itu adalah penglihatannya sama dengan Allah. Artinya diberi keistimewaan oleh Allah. Pendengaran mereka, telinga mereka itu diberi keistimewaan oleh Allah. Bisa mendengar sesuatu yang nggak bisa didengar oleh orang. Makanya apa buktinya? Ya buktinya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Isra dan Mi'raj, beliau melihat itu Nabi Musa alaihissalam sedang sholat di samping kuburannya. Coba, Nabi Musa udah meninggal beribu-ribu tahun sebelumnya. Beda Nabi Muhammad, Nabi Isa aja, itu 600 tahun gitu. Ya. Dan Nabi melihat Nabi Musa alaihissalam saat Isra Mi'raj itu sedang sholat di samping kuburannya. Sampai Nabi mengatakan bahwa andainya aku disuruh menunjuk di mana kuburan Nabi Musa, dia tahu Nabi SAW. Yang orang lain nggak tahu. Artinya pandangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu keistimewaan. Tetapi pandangan itu tidak sama dengan pandangannya Allah. Tapi Allah memberinya dia. Karena kecintaan Allah kepada hambanya. Bayangkan Habibullah. Nabi SAW digelari oleh Habibullah. Kecintaannya Allah. Khalilullah ada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Musa kalau nggak salah yang berbicara digelari yang berbicara dengan Allah. Nah ini mendengar suara panggilan malaikat itu didengar oleh orang ulama. Kita harus percaya ini. Sebagaimana kita percaya Nabi SAW melihat surga neraka ketika Nabi SAW tidak tahu yang gaib, tapi ketika dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang gaib akan dilihat. Inilah karena Allah mencintainya. Karena Allah mencintai Nabi SAW. Karena Allah mencintai para ulama, pewarisnya para Nabi SAW. Nabi-Nabi. Kemudian yang keempat, kata Syekh Al-Ghumari ini, dan ketika ketemu tanda-tanda ini, orang-orang yang menemukan itu, kalau berdoa itu dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah ayat dikatakan, yataqabbalallahu minal muttaqin. Jadi Allah itu menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita sudah tahu amalan kita diterima, itu kita harus meyakini diri, oh ini saya ini udah termasuk orang yang bertakwa nih. Tapi kan kita nggak tahu ya. Tapi di sini katakan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu adalah diterima doa oleh orang-orang yang menemukan itu. Jadi kalau kita bertemu, kita berdoa, insya Allah akan kabulkan. Tetapi menurut Imam At-Tabrani, salah satu imam hadis, ya, beliau memiliki kitab hadis, ya, dan banyak sekali hadis-hadis dari Imam Tabrani terkait dengan kecintaan beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dengan berbagai pendapat yang ada itu tanda-tanda tersebut tidak dipastikan juga. Artinya masih ada yang bertemu gitu, ada juga enggak gitu. Jadi tidak harus ada sesuatu kita lihat atau apa. Tapi inilah yang pendapat para ulama bisa menjadi sebuah sebuah pegangan kita dalam kita, karena pegangan kita kan pendapat-pendapat para ulama yang memang sudah diakui keilmuan mereka oleh kaum muslimin, ya, sudah diakui semua. Lanjut. Nah, Imam Al-Ghazali, ya, berpendapat bahwa Lailatul Qadri itu bisa dihitung gitu dengan rumusan tertentu. Nah, ini dijelaskan dalam kitab I'anatut Talibin dan Hasyiyah Al-Jamal. Jadi kata dalam kitab ini, kalau awal Ramadannya jatuh pada hari Ahad atau Rabu, berarti kemarin hari Rabu tuh kan, maka Lailatul Qadrinya akan jatuh pada malam ke-29. Nah, jangan lupa nih 29 besok nih. Jika awal jatuhnya pada hari Senin, maka Lailatul Qadri itu malam ke-21. Jika jatuhnya pada hari Selasa mulainya atau Jumat, Lailatul Qadri itu jatuh pada malam ke-27. Berarti tadi malam kalau kita berpatokan pada kitab ini ya belum nih berarti nih. Berarti besok malamnya lagi gitu. Bukan nanti malam, besok malamnya lagi. Jika awal jatuh pada hari Kamis, kalau Kamis jatuhnya maka dia di malam ke-25, udah lewat nih. Tapi ini kita masih punya harapan ya. Karena jatuhnya kemarin hari Rabu nih ya. Coba kita lihat kalender nih. Rabu nggak? April kemarin. Nah benar tuh. Kan tanggal 13 kan malam masuk kan, berarti udah malam Rabu berarti ya. Selasa malam. Iya. Insya Allah nih. Ya. Nah. Kemudian kalau jatuhnya pada hari Sabtu, maka itu biasanya pada malam ke-23. Nah, kaidah ini
mendapat testimoni dukungan ya, dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nah ini tokoh besar tasawuf ya, sufi, aliran Syadzili, atau bukan aliran Syadzili ya, tarekat Syadziliyah. Beliau mengatakan begini, semenjak saya menginjak usia dewasa, artinya udah balik, Lailatul Qadri tidak pernah meleset dari jadwal atau kaidah tersebut. Coba bayangkan. Jadi, kita udah jam 5 ya. Saya minta waktu sebentar lagi. Jadi, ini kaidahnya. Kemudian, selanjutnya, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri, ya. Nah, jika ini juga ada kaidah juga. Kalau awalnya Jumat, maka ke 29 nih. Kalau awalnya puasanya Sabtu, Lailatul Qadarnya 21. Kalau Ahad, 27. Kalau Senin, 29. Kalau Selasa, 25. Kalau Rabu, 27. Jadi tergantung mulainya nih. Ini ada semua ini perhitungannya. Ini menurut Imam Al-Ghazali, imam besar, istilahnya itu, beliau itu adalah ulama besar, tasawuf besar di zamannya, dan rata-rata kita di Indonesia itu memakai kitab beliau ya, Ihya Ulumuddin, Hujjatul Islam. Sampai beliau dipanggil satu-satunya orang Islam, umat Islam, seorang yang dipanggil Hujjatul Islam cuma beliau. Saking beliau benar-benar luar biasanya. Lanjut lagi. Nah, jadi amal itu akhirnya tergantung di akhir nih. Jadi kata Nabi SAW, ini hadis Bukhari ya. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung endingnya. Jadi kalau kita nih puasa nih sebulan penuh misalnya, tahu-taunya kita tergoda makan di warteg di hari terakhir misalnya, waduh ini su'ul khotimah nih Ramadan nih. Jadi su'ul khotimah Ramadan. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita dianjurkan berdoa di akhir Ramadan ini, doa ini nih, para ulama menganjurkan doa ini nih. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iya. Ya Allah, jangan engkau jadikan puasa ini, artinya bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, sebagai puasa terakhir dalam hidupku. Jadi ini disuruh berdoa. Ini harus dihafal nih sama teman-teman aktivis Ikma nih. Fa in ja'altahu faj'alni marhuma. Nah, sedang engkau menetapkan sebaliknya, maka jadikanlah puasaku ini sebagai puasa yang dirahmati. Wala taj'alni, dan janganlah jadikan puasa ini mahruma, puasa yang sia-sia, yang mahra. Mahra itu artinya haram, yang sia-sia, yang batil, yang tidak terisi dengan baik gitu. Jadi ini doa kita dianjurkan di akhir Ramadan. Berarti di malam ke-30. Kita tahu ada pengumuman pemerintah tuh ya, dari Depa, Kementerian Agama. Oh, besok adalah bulan Syawal, 1 Syawal kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri ya. Nah, di situ kita berdoa nih, Allahumma la taj'al akhiral ahdi min siyamina iyyah, fa in ja'altahu faj'alni marhuma wa la taj'alni mahruma ya. Dan juga lanjut, dan kita harus selalu berdoa juga dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi berdoa minta pengampunan yang banyak di akhir Ramadan. Kalau orang-orang Pakistan di sini nih ya, mereka rata-rata kan punya masjid di Spanyol, Barcelona ini, mereka mengelola masjid biasanya. Mereka doanya kayak gini. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, ya ghafur, ya ghafur, ya ghafur. 3 kali ya ghafur ya. Ini sama juga, ada beberapa masjid juga di kita, di kalangan Nahdiyin, berdoa dengan Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, ya karim, ya ghafur, ya ghafur, ya ghafur. Dan apa yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan ini, kalau bisa lanjut terus di bulan-bulan setelah Ramadan.
Karena ini akan menjadi tanda-tanda kita diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Lanjut terus nih. Kecuali memang kita di bulan Ramadan dikejar deadline skripsi nih ya misalnya kan. Harus kompre nih ya. Atau banyak praktikum misalnya kan. Baru UTS nih misalnya dan sebagainya, mungkin disibukkan dengan ini. Tapi kita berharap kebiasaan kita berRamadan baca Quran ya. Yang biasa nggak pernah baca, Ramadan baca kita kadang-kala sejuz, kadang setengah juz, minimal 1 halaman lah ya kita dapat ya. Nah ini kebiasaan ini jangan sampai kita hilang di bulan Ramadan. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana ahabbud dini ilaihi ma dawam." Jadi indahnya dalam beragama di dalam Islam ini adalah ketika amalan itu dilakukan dengan dawam. Dawam itu arti istiqomah ya. Jadi kalau misalnya kita biasa duha nih 2 rakaat ya, misalnya bacaan kita misalnya wasyamsi wadduhaha sama duha 2 rakaat aja tiap hari gitu. Dawam kita, istiqomah kita tiap hari 2 rakaat ya nggak banyak, walaupun beberapa ulama dari Yaman mengatakan 8 rakaat. Rakaat pertama itu wasyamsi wadduhaha wadduha. Rakaat ketiga 4 itu kata mereka alam nasroh sama idza jaa nasrullah. Rakaat ketiga itu al-hakumut takatsur sama kuliah. Terus rakaat ke-7 8 itu kata ulama itu al-falaq an-nas gitu. Jadi 8 rakaat salat duha gitu. Jadi amalan-amalan kita ini kalau bisa dilanggengkan di luar bulan Ramadan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cinta benar nih sama kita. Wa qul i'malu fasayrallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan ketika kita melanggengkan amalan kita bulan Ramadan ini, biasanya mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum," kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi kalau kalian mau mencintai Allah dan mau dicintai oleh Allah, ikuti aku kata Nabi ya. Insya Allah akan mengampuni dosa kita ini terkait dengan Ramadan ini. Dan itu saja mungkin sementara. Ini waktu kita kan mulai agak telat tadi ya. Mulai kira-kira saya agak telat 3 menit lah, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita masih punya waktu setengah jam untuk diskusi kurang lebih ya. Silakan teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Sementara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fikrullah. Masya Allah ya ilmunya yang kita dapatkan banyak sekali. Seperti dulu sebagian para salaf terdahulu itu berdoa selama setahun penuh. 6 bulan berdoa untuk dipertemukan Ramadan, dan setelah Ramadan tetap berdoa 6 bulan lagi untuk agar amalan Ramadan tersebut dikabul, diterima. Dan juga tadi ada selingan pengalaman di Eropa yang Masya Allah membuat kita makin semangat untuk meneruskan studi di Eropa. Ya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan open mic atau bisa dari kolom chat. Silakan. Saya ingin bertanya tapi sebelumnya kedengeran nggak? Soalnya lagi di jalan. Kedengaran, Mas Deden, silakan. Oh iya, apaan ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukur jazakallahu khair kepada Ustaz yang memberikan banyak banget. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai terutama khususnya tadi dari dalam ayat yang sudah dibacakan di awal, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kalau dalam teksnya kan terjemahannya sesungguhnya
kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa itu memakai inna anzalnahu? Kenapa enggak memakai inna anzalna ayatul Quran fi Lailatul Qadar? Karena relevansinya kan relevansinya dengan ya nuzulul Quran, diturunkannya ayat-ayat Al-Quran gitu. Apakah memang ayat Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, atau emang ayat-ayat Al-Quran itu hanya diturunkan pada saat ya bulan-bulan Ramadan saja gitu, enggak terkhusus pada Lailatul Qadar? Soalnya nuzulul Al-Quran itu kan dalam kitab-kitab yang ya masyhur ya, nuzulul Quran itu kan diturunkan pada saat 17 Ramadan, atau ada yang juga yang berpendapat pada saat 24 Ramadan. Nah, Lailatul Qadar ini yang pendapat masyhurnya di 10 terakhir, yaitu di malam-malam ganjil. Nah, itu apa relevansinya antara ayat diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dan tentang kapan terjadinya nuzulul Quran di bulan Ramadan? Terima kasih. Oke, baik, ini pertanyaannya sebenarnya dikhususkan oleh jurusan bahasa Arab di IAIN kali ya. Ini bukan orang metalurgi yang ditanya. Saya mencoba ini ya, nikmatin sebentar itu. Oke. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi menurut pendapat para mufassir ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu di malam Lailatul Qadar itu semuanya, tapi di langit dunia. Jadi di langit dunia, kemudian ditahan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sampai nanti ada permasalahan-permasalahan di masyarakat ya. Ketika kita ada orang-orang kafir Quraisy bertanya, apa itu tentang ruh gitu. Turunlah ayat tentang ruh ya. Apa itu Ashabul Kahfi, ada nggak pemuda yang ditidurkan 900 tahun Masehi atau 909 tahun Hijriah misalnya, diturunkanlah surat Al-Kahfi gitu ya. Atau kisah tentang Dzulqarnain gitu ya. Dikisahkan misalnya wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra misalnya kan. Diturunkan. Jadi sekaligus diturunkan di langit dunia, tapi berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak Ramadan aja, sesuai dengan permasalahan umat pada saat itu. Ini yang saya baca pendapat para ahli tafsir. Nah, kalau masalah kenapa menggunakan kata ini, kenapa nggak anzalna, itu di luar kemampuan saya itu. Jadi belum sampai ilmunya ke sana, karena bahasa Arab aja ini masih belepotan ya. Cuman kalau ada kuliah bahasa Arab di sini ya, diberikan oleh Syekh Mesir, saya di Barcelona ini, nggak tahu ya, saya bisa nangkap hampir 80% ya, walaupun nggak ngerti detailnya, karena kita sering baca Quran, sering baca terjemah, kemudian sering dengerin ceramah-ceramah ustadz-ustadz kita ya. Jadi, tapi kalau untuk detail nahwu sorofnya, kenapa inna anzalnahu tidak inzalna ke ayat Al-Quran dan sebagainya yang tadi ditanyakan sama Mas Deden, ini saya harus belajar lagi nih ya. Kemudian, ulama berbeda pendapat memang tentang kapan nuzulul Quran ini. Jadi ada yang berpendapat nuzulul Quran itu tanggal 17, malam ke-17. Berkaitan dengan ayat Quran, dua pasukan bertemu ya di Yaumal Furqana, Yaumal Taqal Jam'an. Jadi Yaumal Furqan, itu Yaum yang diturunkan Al-Quran. Ada yang mengatakan Furqan itu yang perang, itu hari perang ini, perang Badar, hari Jumat gitu, atau hari apa gitu ya, tanggal 17 Ramadan, itu tidak terkait dengan Quran. Tapi ada yang mengatakan tanggal 24 dalam hadis, ada yang mengatakan tanggal 27, disesuaikan dengan Lailatul Qadri disesuaikan dengan jadwal Lailatul Qadri yang sebagaimana disinyalkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang kita uraikan tadi ya. Ada yang malam ke-5, 25, 27, 29, 21 dan sebagainya. Cuman yang perlu kita yakini bahwa semua kitab-kitab Allah itu diturunkan pada malam Lailatul Qadri dan malam di bulan Ramadan. Jadi semua kitab-kitab Allah itu yang pernah turun ke bumi kepada umat kepada para nabi ya, yang diturunkan kitab, kayak misal Suhufnya Ibrahim ya, kemudian kitab Jabur, kitab Taurat ya,
kemudian kitab Injil, itu semua diturunkan pada bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau nggak salah suhufnya Ibrahim di malam pertama bulan Ramadan. Ini dalam sebuah hadis ya. Kemudian kalau 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 Taurat itu hari kesekian, hari ke-6, atau Injil hari ke-belasan dan sebagainya. Jadi semua diturun pada bulan itu. Nah, ini ulama berbeda pendapat tentang kapan turun itu. Tapi kita perlu ada pegangan kita tadi ya 10 malam terakhir ya. Kemudian tanggal 17 ya. Bahkan ada pendapat para ulama ya, sebagian para ulama, bukan sebagian besar ya. Bisa jadi Lailatul Qadar itu adalah merujuk kepada kitab-kitab diturunkan kepada para nabi tadi kan. Malam pertama kan kitab suhufnya Ibrahim diturunkan. Jadi sepanjang waktu dalam bulan Ramadan itu adalah bisa ada kemungkinan untuk Lailatul Qadar, bisa jadi malam pertama, malam kedua. Jadi ini tapi sebagian kecil, tapi ulama sepakat sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa malam Lailatul Qadar itu diturunkan Quran itu di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Mungkin itu barangkali yang bisa saya jawab sependek pengetahuan saya. Terima kasih. Ya, syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Mas Erwin nih. Di ini ya. Izin bertanya, semoga selalu sehat, amin, rabbal alamin. Apakah Allah sudah mentakdirkan setiap manusia mendapat Lailatul Qadri sebab Allah telah mentakdirkan rezeki pada setiap manusia? Kita ini hidup dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takdir itu hal yang gaib. Makanya salah satu daripada basic keimanan kita itu percaya kepada takdir Allah. Qadar Allah. Jadi, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dalam takdir pokoknya semuanya. Allah tahu apa yang terjadi sama kita. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah khuldi udah dalam takdir Allah semua. Karena kalau nggak makan kita nggak turun ke bumi. Ya, kita nggak akan turun ke bumi, menempati bumi sementara, kemudian akan melanjutkan lagi di tempat asal kita yaitu surga gitu. Semua dalam takdir Allah. Bahkan kalau kita benar-benar teliti benar ya dalam sebuah hadis ya, kan Nabi Musa menyalahkan Abi Adam gara-gara ini saya nggak tahu hadis apa-apa, tapi ini yang saya baca, menyalahkan gara-gara Nabi Adam alaihissalam ya memakan buah khuldi ya, buah khuldi ini buah yang dinamakan oleh iblis sebenarnya, tapi kita nyatakan buah khuldi aja lah, buah kekekalan gitu, buah keabadian gitu ya. Nah itu menyalahkan Nabi Adam alaihissalam bahwa gara-gara makan huldi nih, kasarnya gini lah, gara-gara lu makan huldi nih kita semua jadi pindah dari surga ke dunia nih, akhirnya nggak semua kita nih anak-anak kamu nih masuk ke surga lagi, gitulah ceritanya ya secara garis besar, tapi nggak sekasar itu. Nabi Adam alaihissalam ya itu dalam takdir Allah semua. Dalam takdir. Cuman kata Nabi, kita tuh wajib berdoa agar kita diberikan takdir yang baik. Makanya doa itu bisa mempengaruhi takdir juga. Coba bayangkan ya, tanah yang tandus di Mekah sana, bibakkata mubarakah, lembah itu cekung dia. Jadi kalau hujan itu banjir udah pokoknya di Arab itu udah. Kita bisa lihat di YouTube kalau ada hujan sedikit aja di Mekah itu. Coba bayangkan gara-gara doa Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa ribu tahun sebelumnya. Idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Banyak ayat menyatakan. Gara-gara doa ini ya, yang tandus itu ente bisa ketemu tuh buah apa saja, nggak kurma aja tuh di sana. Buah apa saja bisa ketemu. Cerita bapak saya yang berangkat haji tahun 94, pingin makan ikan asin. Karena kami di NTB itu, kalau sarapan pagi itu rata ikan asin. Rindu kan? Selama 3-4 bulan di sana kan nggak ketemu ikan asin. Ketemu ikan asin. Pingin makan kacang tanah. Jadi bapak saya itu senang makan kacang tanah ya. Kacang tanah yang tapi masih segar, belum
artinya belum dikeringkan atau belum dimasak. Jadi yang masih mentah gitu, tapi masih segar, baru dicabut ya. Atau beberapa hari baru cabut. Masih basah dalamnya. Pengen makan itu ada di Mekah. Jadi semua kita dalam takdir Allah. Kalau kita dapat Lailatul Qadar itu takdir Allah buat kita. Takdir Allah buat kita. Tapi kita disuruh, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berdoa, untuk berikhtiar, untuk kebaikan takdir kita. Ada beberapa kisah ulama yang dikisahkan oleh Habib Umar bin Hafidh, seorang ulama besar dari Yaman ya. Jadi ada seorang murid bisa diberikan dibuka hijab oleh Allah Subhanahu. Dia melihat gurunya itu masuk neraka. Dia melihat gurunya itu masuk neraka gitu. Guru gue masuk neraka. Terus dia meninggalkan pengajian gurunya kan, karena dia udah dikasih Allah, dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu, hijabnya bisa melihat masa depan gitu. Ya terus kemudian dia rindu sama guru, pengen ketemu ya. Terus akhirnya ketemu itu, kenapa kamu kok nggak ini ya, Pak? Nggak datang lagi di pengajian saya, maafkan saya dan sebagainya kan, basa-basi. Saya itu sudah dibuka hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa melihat bahwa Anda itu masuk neraka. Oh ya, saya juga udah melihat itu sebelumnya. Sebelum kamu lihat itu, saya udah melihat 40 tahun yang lalu, bahkan aku dimasukkan ke dalam neraka gitu. Tapi aku sudah beribadah. Akhirnya sang murid ini kembali lagi dan bermimpi lagi, ya, gurunya masuk surga rupanya. Bukan bermimpi, dibuka lagi masuk surga. Jadi semua ini dalam takdir Allah, kita nggak tahu ya. Bahkan kata Nabi itu, beramallah kalian gitu. Siapa tahu dengan satu teguk air itu menyebabkan Allah itu kasihan sama kita. Sebagaimana sebabnya Allah itu memberikan rahmat kepada seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Jadi amalan yang ringan ya, yang apapun ya, jangan anggap sepele. Jangan sampai bisa jadi amalan yang ringan itu menjadi semacam takdir kita. Gara-gara itu kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rahmatnya Allah, diampuni. Bayangkan orang pelacur itu, dosa zina itu ya, mohon maaf ya, ini 40 tahun, amalan kita nggak diterima. Anggap kita balik umur 11 tahun, 12 tahun lah, datang mens misalnya, umur 10, bahkan kurang misalnya, tambah 40. Tidak diterima itu amalan kita 40 tahun. Artinya, luar biasa gitu dosanya. Tapi gara-gara rahmatnya Allah gitu, gara-gara air seteguk diberikan kepada anjing. Ini hadis sahih kok, diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau nggak salah, saya nggak tahu juga persis, tapi yang jelas dalam hadis menyebabkan Allah berterima kasih sama pelacur tadi dan mengampuni dosanya dan masukkannya ke dalam surga. Coba bayangkan, pelacur ya di mata masyarakat sampah masyarakat ya, digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan lantas kita jadi pelacur gitu ya, atau gigolo misalnya untuk laki-laki. Oh nanti saya bisa beri anjing lah, anjing kehausan kalau ketemu di keran di mana gitu. Nanti nggak kayak gitu. Tapi ini bagaimana amalan yang baik itu menjadi takdir terbaik. Bisa bayangkan ya, ada seorang Yahudi masuk Islam, nggak pernah sujud sama Allah, ikut perang langsung mati. Kita ini udah diajarkan oleh orang tua kita sujud sejak kita kecil gitu loh. Belum tentu gara-gara sujud kita masuk takdir Allah, kita dimasukkan ke dalam surga. Kita nggak tahu ini. Kita berusaha di ujung kita nanti kan tadi kan di ujungnya itu yang menentukan gitu. Nah ini kita tapi intinya begini, kita berbaik sangka sama Allah. Kalau kita berbaik sangka sama Allah, itu cukup lah. Kita berbaik sangka sama Allah, kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah, yang dekat sama Allah, ulama-ulama kita, mencintai Nabi SAW, mencintai sahabat dengan cara membaca kisah sahabat, misalnya kayak Bilal misalnya, kelakuan di beliau adalah selalu, kalau batal wudu, sholat 2 rakaat gitu. Ya. Ini aja lah menurut saya, karena kalau kita lihat amal kita nggak ada apa-apanya lah, jauh bener. Belum kita lagi sholat ingat, waduh laporan praktikum, Allahu Akbar, lagi sholat, aduh itu
tugas sempro, semester proyek di TI misalnya. Allahu Akbar. Kalau kita banyak penganggunya ya. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari teman kita, Pak Kajur Sipil ini, Pak Subekti ya, izin bertanya, ada hadis yang isinya bahwa Nabi SAW pada 10 hari terakhir sangat sungguh-sungguh dalam ibadah malam. Artinya 10 hari terakhir Ramadan ya. Kira-kira apakah kaitannya dengan Lailatul Qadar? Ada hadis pada malam 10 ganjil atau alasan lain? Iya, jadi memang beberapa hal tadi yang, ini kita tinggal 5 menit lagi, setengah 6. Iya, sangat terkait. Jadi Lailatul Qadri ini kan malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Kira-kira berapa tahun tuh ya? 80-an ya? 83 tahun ya? Kalau dihitung ya. Jadi sebentar, kita lihat dulu kalkulatornya. Kalkulator. 1000 dibagi berapa? 30 ya? Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, bagi 12 berarti berapa tahun? 83 tahun. 83 sepertiga tahun. Nah, bahwa ini kesempatan kita di 10 akhir ini mendapat, bayangkan kita sholat sunat 2 rakaat aja di malam. 2 rakaat kita malam, berarti 2 rakaat dikali kita ibadah 83 tahun. Artinya kita sholat sunat 2 rakaat dikali 83 tahun. Bayangkan. Kita baca Quran, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak usah banyak, alif lam mim aja. 3 huruf. Kata Nabi, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi setiap orang yang baca kitab Allah ini Al-Qur'an dapat 1 kebaikan. 1 kebaikan digandakan 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim ayat awal surat Al-Baqarah itu 1 huruf, melainkan alif harfun, alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah, ketika itu berarti 30 kita dapat. Bayangkan 30 kita dapat. 30 kita baca alif lam mim di malam Lailatul Qadar. 83 tahun. Ini hitungan kita manusia loh. Hitungan kita manusia. Hitungan Allah beda lagi. Kata Allah, setahun menurut kamu, 1000 tahun menurut kamu, ya 1 hari aja menurut kami. Gitu kata Allah ya. Nah, hitungan kita ini ya, misalnya 30 itu hitungan kita di matematika kita, di teknik gitu ya, yang umum gitu. Tapi hitungan Allah beda. Beda loh. Bayangkan aja, seteguk air buat anjing bisa menghilangkan sedekahnya itu buat dosa zina. Kita coba, ini gimana hitungannya Allah itu? Beda banget dengan hitungan kita. Sehingga di 10 hari terakhir ini, jadi gini, kenapa 10 hari terakhir itu kita ini? Karena di dunia ini berlaku, ada 2 hari di dunia ini, di belahan dunia ini. Kalau hari ini malam ganjil 21, di dunia lain, belahan lain, malam ke-22 itu. Jadi ketika gelap di sini, di dunia lain, belahan dunia lain terang gitu. Artinya di sana siang, di sini gelap. Artinya di dalam hidup kita ini ada 2 hari yang bersamaan. Jadi misalnya kita tanggal 21, di hari lain tuh di belahan dunia lain tanggal 22. Artinya dalam satu waktu yang sama ada ganjil, ada genap gitu. Makanya kenapa 10 hari terakhir ini bisa jadi genap di kita Indonesia, di Amerika sana ganjil gitu. Iya, karena ada 2 hari yang berbeda. Di sini hari Kamis, di sana hari Jumat. Makanya kenapa 10 hari terakhir itu ganjilnya itu ganjil menurut wilayah. Ada yang mulai puasa ada yang mulai puasa hari Rabu malam, ada yang mulai punya Kamis malam. Beda Lailatul Qadrinya kan, coba lihat tuh kan. Makanya disuruh semangat kita di akhir, di 10 hari terakhir ini terkait banget ya. Kita baca Quran, sholat sunnah, apa aja lah, zikir, sholawat lah. Sholawat ini, ya mohon maaf nih sholawat nih, kita bicara sebentar ya.
Gak apa-apa ya, kan buka masih setengah jam lagi nih. Ntar ini malah lagi asik nih, senang nih kalau kita bicara. Solawat itu, man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi bihasyara. Barang siapa sekali salawat kepada Nabi, Allah selawat kepada dia 10 kali. Bayangkan Allah selawat ke kita. Kita ini orang yang berdosa, banyak dosa lah. Kadang-kadang kan kita waktu mahasiswa itu kan, kita aktivis yang laki misalnya ya ikhwan ya. Kadang-kadang kita aktif di masjid itu gara-gara pengen lihat akhwat yang cantik misalnya kan. Ada juga yang punya motif, tapi bukan di IKMA, yang lain gitu ya. Nah motif-motif itu menjadi ya belum murni benar niat kita, belum murni benar. Dan intinya adalah apa ya? Saya mau bicara tentang bahwa keistiqomahan kita itu menjadi kunci benar, dan berbaik sangka kepada Allah itu menjadi kunci benar kita dalam hidup ini. Jadi itu mungkin barangkali, saya ini loss of idea nih. Oke, cukup mungkin waktunya, itu mungkin jawaban saya. Ya, baik, terima kasih. Tapi udah waktu udah terakhir. Oke, baik, terima kasih atas Ustadz Muhammad Fitrullah dan juga para penanya yang sudah berkontribusi. Selanjutnya sesi doa, insya Allah yang akan dibacakan oleh akhina Raski Wildan. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-hayata ma'al Qur'an. Allahumma ij'alna muhibbatal Qur'an. Allahumma rzuqna muhibbatal Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-mauta 'alal Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana yawmal qiyamah wa la taj'alil Qur'ana hujjatan 'alaina falakuna minal khasirin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minan nar وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raski Wildan yang telah membacakan doanya. Semoga di akhir kajian kebulan kali ini kita bisa mengambil banyak manfaat ya, dan juga bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fitrullah, dan semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar yang sangat indah. Sebelum ditutup,
Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih kepada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya dan kepada seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam kegiatan kajian kebulan kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.